Mekah tuh bagus ya, kayak gitu, kayak indah banget gitu. Terus ngeliat cewek-cewek pakai baju-baju abaya, ya menurut saya cantik gitu loh, kayak menjaga aurat gitu kan. Terus kayak menurut saya lebih bersih perempuan memakai abaya daripada yang terbuka. Nah habis itu saya merasa kayak, tapi di seberang tuh juga ada yang memakai seperti itu. Ortodoks. Ada yang seperti itu, ada juga yang jadi suster, biarawati gitu kan. Tapi saya berpikir lagi, tapi kan itu kan tidak menikah gitu loh. Masa saya mau seperti itu gitu kan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya siapa? Felania. Felania. Masuk Islamnya bulan apa tuh kemarin? Tahun lalu. Tahun lalu. Novemberan kayaknya, November ya. November tahun 2024. Oke, dari agama Kristen Protestan. Kristen Protestan. Ya, nah, sekarang yang mau saya pertanyakan. Tanya-tanya terus nih. Ya, nggak apa-apa. Gimana ceritanya kok dari Kristen ke Islam? Nah, itu pertanyaan utama. Apa ya? Gimana nih jawabnya nih? Takut salah-salah ngomong nih nanti. Gak apa-apa. Dan jangan nanti, gini ya. Nanti kalau ada yang salah dikoreksi. Iya, bisa, tenang aja. Gimana? Soalnya kalau masalah masuk ke Islam atau enggak tuh, semua agama itu baik ya menurut saya ya. Baik, semua agama itu baik. Ya. Kita anggap semua agama itu baik. Kita hidup di negara yang beragama. Ya. Satu. Ya. Yang kedua, saya mungkin manusia yang harus beragama juga. Karena orang yang beragama pasti berakal. Ya. Nah, itu debatable lah, tapi ya kayak terus. Tapi menurut saya, satu sisi lagi, agama yang saya anut itu mungkin agak susah untuk saya jalani juga. Yang Kristen? Yang sekarang ini. Oh, yang sekarang, iya. Islam. Terus? Saya masih denial gitu loh. Kadang tiba-tiba kangen sama yang di seberang. Kadang tapi saya nyaman pakai hijab gitu. Masih denial banget sama rasa-rasa itu kan. Tapi saya selalu mikir gini, kok setiap hari kok yang deketin kok cowoknya orang Islam gitu ya. Iya, Muslim terus semua. Terus saya kan merasa kayak, oh iya ya, saya hidupnya di Jawa, jadi dominannya pasti ke agama itu. Akhirnya saya coba lah lihat-lihat, oh Mekah tuh bagus ya, kayak gitu, kayak indah banget gitu. Terus ngeliat cewek-cewek pakai baju-baju abaya, ya menurut saya cantik gitu loh, kayak menjaga aurat gitu kan. Terus kayak menurut saya lebih bersih perempuan memakai abaya daripada yang terbuka. Nah habis itu saya merasa kayak, tapi di seberang tuh juga ada yang memakai seperti itu. Ortodoks. Ada yang seperti itu, ada juga yang jadi suster, biarawati gitu kan. Tapi saya berpikir lagi, tapi kan itu kan tidak menikah gitu loh. Masa saya mau seperti itu gitu kan. Iya. Masa saya mau seperti itu gitu kan. Saya juga butuh keluarga gitu. Tapi akhirnya lama-lama keluarga dari ayah support juga kayak yang Islam tuh indah loh gini-gini. Makanya ngasih tahu yang baik lah tentang agama ini. Jadi kebiasaan kan itu ya, kebiasaan. Akhirnya malam itu saya tuh kayak dimimpiin gitu sama oma saya. Oma saya ini ternyata dulunya dia Islam, menikah sama opa saya. Ini dari mama saya ya, menikah sama opa saya, akhirnya berpindah, masuklah ke Katolik. Sudah akhirnya, ini nyebut itu nggak apa-apa ya? Nyebut Katoliknya? Nggak apa-apa. Jadi oma saya ini bilang ke saya di mimpi itu, kan saya habis nyekar tuh, habis nyekar, tapi saya berdoanya akhirnya masih pakai itu kan, bahasa dari agama saya sebelah. Tiba-tiba dia masuk mimpi saya, terus dia bilang, semua agama itu baik, tapi agama yang kamu mau percaya itu adalah agama oma. Dulunya agamanya oma, dia ngomong kayak gitu. Ya mungkin bukan oma saya yang ngomong, tapi mungkin adalah dari dalam alamnya dulu ya. Jadi saya kayak langsung, masa pertanda, aku bilang gitu kan. Terus aku cerita ke Pak Deku ini yang religius banget ini. Adiknya papa? Iya, ini kakaknya papa. Kakaknya papa. Papa anak terakhir. Adiknya papa bilang, Pak, udahlah, pokoknya tapi nggak ada habisnya kalau ngomong sama dia. Emang kok bener-bener doyan ngomong dia kan. Udah, ayo tak cariin Ustadz. Udah kekeh dia, udah langsung kayak yang itu amal itu. Dia ngomong kayak gitu pakai dengan logat Jawanya kan. Kamu terus dapat ridho, udah gitu-gitu kan. Iya gitu. Akhirnya malam itu tuh tiba-tiba kayak maghrib tuh sore tuh tiba-tiba tuh kayak ada yang bisikin aku gitu.
Tapi di luar ini tuh memang aku punya salah satu penyakit jiwa, skizo. Jadi aku takutnya dia halusinasi aku gitu kan, kok. Ada yang bisikin kayak pindah gitu, kayak gitu. Nah tiba-tiba aku ngechat lah Pak Ade aku ini, minta deh nomor ustadznya, aku bilang gitu. Terus habis itu aku bikin alarm, mau tidur tuh bikin alarm. Ini benar-benar sangat plot twist ya. Bikin alarm jam 6. Jam 6. Nah aku nggak tahu aku tuh mau kemana. Jam 6 tuh mau kemana aku nggak tahu nih. Tiba-tiba aku WA lah si ustadz ini, saya mau syahadat, saya bilang gitu. Oke, jam 6. Loh, kok pas sama yang mau saya alarmin ini gitu kan. Jadi plot twist sekali gitu. Akhirnya langsung jadi plot twist sekali ini. Akhirnya langsung udah saya tidur itu jam 6, jam 6 itu kayak ada yang bangunin gitu, bangun kayak gitu. Tapi saya nggak dengar alarm saya bunyi, jadi saya kayak rasa ada yang bangunin saya. Udah, habis itu saya benar-benar langsung kayak bersiap diri kayak mau ke tempat ustadz ini tadi kan. Dan akhirnya saya langsung ke sana, saya nyetir sambil nangis itu. Saya langsung, itu si ustadznya banyak cincong kan. Saya, udah Pak, ayo, aku bilang gitu kan. Daripada saya berubah pikiran dan saya nggak yakin lagi kan. Itu sepanjang saya di syahadat itu saya nangis gak karu-karuan kan. Selama itu, habis itu akhirnya saya jadi Islam di situ. Jadi seorang muslimah. Langsung besoknya saya dimimpiin lagi. Sama itu. Siapa? Di seberang. Yang mimpin siapa? Tuhan seberang. Yesus. Ya. Dateng ngomong kayak dia cuma senyum gitu loh, kok. Cuma senyum. Terus dia bikin saya dilema gitu loh. Loh, itu mana? Jadi kayak benar-benar sebenarnya benar-benar plot twist lah ini yang saya tanya, yang saya tanya itu benar-benar plot twist. Cuma senyum aja, senyum tapi ada oma saya lagi di situ, ada nenek saya yang iniin saya. Kayaknya saya langsung kayak yang udahlah nggak apa-apa, mending kayaknya ini udah jalan terbaik gitu loh. Jadi alkitab di rumah atau segala macam yang memang bikin saya ini kayak anu baptis saya bakar itu alkitabnya. Saya tetangga saya di sebelah tuh Kristen kan. Kasih Pak. Saya kasih itu, udah buat ibu aja, aku bilang gitu. Loh kenapa? Saya udah muslimah, aku bilang gitu kan.